Kandungan hadis tidak ada peluang masuk surga tanpa iman. Kedua, penting menyebarkan salam hingga mendapat menciptakan keharmonisan dan sikap saling mencintai terhadap sesama dalam masyarakat Islam. Tiga, tidak akan tercipta kebaikan sesama manusia kecuali dengan adanya sikap saling mencintai karena Allah. Mungkin sekian dari pembacaan hadis, semoga bisa bermanfaat untuk saling kita. Kemudian insyaallah pada sholat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian Kamis malam rutin dengan tema Sirah Nabawiyah dan insyaallah dibersamai oleh beliau Al-Ustaz Julian Purnama Hafizahullah Ta'ala. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat, para hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang merupakan ta'liq atau syarah terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-'Allamah Al-Qudari Al-Misri rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca penjelasan dari musannif tentang hijrah ke Habasyah. Bahwasanya hijrah ke Habasyah itu dikarenakan semakin kerasnya gangguan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah, dan Nabi memerintahkan 15 orang sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan, ada Abu Salamah dan yang lainnya, untuk hijrah ke Habasyah. Dan mereka ini umumnya adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki pembela di Mekah, sehingga mereka diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa Habasyah? Karena Habasyah memiliki pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga semua orang yang ada di negerinya, apapun agamanya, pasti akan dijamin keamanannya, tidak akan diganggu. Nah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini. Sementara sebagian kaum muslimin ada yang di Habasyah, ya, Utsman, Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Mas'ud dan lain-lainnya. Sementara mereka ada di Habasyah, di Mekah terjadi peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan di sini penulis itu Al-'Allamah Al-Qudari menjelaskan tentang peristiwa masuk Islamnya Umar. Wa fi dzalikal waqti, di waktu terjadinya hijrah ke Habasyah tersebut, aslama asy-Syahmul Humamu, maka masuk Islamlah Asy-Syahmu. Kita cek di kamus. Asy-Syahmu artinya Sadidul Ra'yi, orang yang lurus atau orang yang cerdas akalnya. Al-Humam artinya orang yang penuh dengan semangat, seorang yang cerdas akalnya
dan tinggi semangatnya yang bernama Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Salah seorang sahabat Nabi yang ma'ruf, yang kita kenal, yang juga dijamin oleh Nabi SAW pasti akan masuk surga, yang juga merupakan khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana juga para ulama berselisih pendapat apakah pendapatnya Abu Bakar dan Umar, kalau mereka bersepakat dalam suatu hal maka tidak boleh diselisihi. Sebelum membahas ijma' sahabi, para ulama membahas ijma' syaikhain. Jadi ada pembahasan di usul fikih sebelum membahas ijma' sahabat, ada pembahasan ijma' syaikhain. Ijma'nya dua syekh, yaitu ijma'nya Abu Bakar dan Umar. Sebagian ulama mengatakan kalau Umar dan Abu Bakar sepakat dalam satu masalah, maka itu ijma', nggak boleh diselisih. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi hijrah ke Habasyah, terjadi masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ba'da ma kana alaihi min karahiyatil muslimina wa shiddati adahum. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab adalah orang yang benci kepada kaum muslimin dan sangat keras mengganggu kaum muslimin. Qalat Laila ihdal muhajirati li ardil habasyati ma'a zawjiha. Suatu kala Laila, yang merupakan salah satu rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, Laila ini cerita kepada suaminya, wahai suamiku, kana Umar bin Khattab min asyaddin nasi alaina fi islamina. Wahai suamiku, Umar itu kan orang yang paling keras kepada kita ketika kita masuk Islam. Tapi anehnya, falamma raqibtu ba'iri uridu an atawajjah ila ardil habasyati idza ana bi. Anehnya ketika saya naik ontak saya, ketika saya ingin berangkat menuju ke Habasyah ini, Umar itu ada di samping saya. Faqala li, ketika itu Umar mengatakan kepada saya, ila aina ya ummi Abdillah. Mau kemana Ummu Abdillah? Itu Laila ini. Laila mau kemana kamu? Faqultu qad adaitumuna fi dinina nadhhabu fi ardillahi haitsu la nu'da. Maka Laila mengatakan, kalian orang-orang musyrikin telah mengganggu kami, telah melakukan anarkisme kepada kami karena urusan agama kami. Maka kami akan pergi ke bumi Allah yang lain sehingga kami tidak diganggu, kami tidak disakiti. Maka Laila di sini tegas, gara-gara kalian suka mengganggu kami akan pergi. Yang penting kami bisa beragama, bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa. Dia tidak takut-takut, dia tidak mengatakan dengan tauriyah atau dengan alasan-alasan yang lain. Faqala, maka apa kata Umar? Sahibakumullah. Kalau begitu semoga Allah Ta'ala membersamai kalian. Ini di luar ekspektasi. Dikiranya Umar akan marah. Oh, kalian mau kabur, kalian ingin lari dari kejaran kami, kalian ingin lari dari gangguan kami akan kejar kalian. Mungkin ekspektasinya Laila seperti itu. Ternyata Umar mengatakan sahibakumullah, semoga Allah membersamai kalian. Falamma ja'a zawji Amir akhbartuhu biha ra'aituhu min riqati Umar. Ketika suaminya Laila datang, aku kabarkan hal ini kepada suaminya kepada Amir, suaminya Laila. Dan kata Amir, bima ra'aituhu, dengan apa yang disaksikan oleh Laila, min riqati Umar, tentang melembeknya
tentang melembutnya Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Faqala, maka kata Amir, suaminya Laila, tarjina ayuslima, apakah kamu berharap Umar masuk Islam? Wahai Laila, wahai istriku, wallahi la yuslimu hatta yuslima himarul Khattabi. Kata Amir, demi Allah, gak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam. Ya. Al-Khattab itu nama bapaknya Umar. Ya, Al-Khattab punya keledai. Kata Amir, gak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam duluan. Intinya gak mungkin. Namanya keledai gak mungkin masuk Islam. Jadi kata Amir, gak mungkin Umar masuk Islam, orang seperti itu. Wadhalika lima kana yarahu min qaswatihi wa shiddatihi 'ala muslimin. Beliau mengatakan seperti ini karena beliau melihat betapa kerasnya dan betapa sengitnya pemusuhan Umar kepada kaum muslimin. Berarti gangguan dan pemusuhan Umar kepada kaum muslimin bukan main-main, sangat keras sekali. Sampai-sampai Amir mengatakan enggak mungkin Umar masuk Islam. Walakin hasalat lahu barakatu da'watil Mustafa. Namun itu terjadi, atau namun atas keberkahan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala qabaila islamihi. Nabi pernah berkata beberapa saat sebelum masuk Islamnya Umar. Nabi berkata sebelum Umar masuk Islam, Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan hadis ini diposisikan kesahihannya. Sebagian ulama seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ada posisihan tentang derajat hadisnya. Itu hadis Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan ta'liq, memberikan catatan. In sahha hadzal hadits, andaikan hadis ini sahih, bahwa min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk salah satu mukjizat Nabi. Andaikan hadis ini sahih, ini menunjukkan ada khilaf apakah hadisnya sahih atau tidak. Andaikan sahih, maka ini mukjizat Nabi. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan seperti ini? Ini terkait dengan pembahasan boleh enggak kalau kita ketemu orang kafir, boleh kita katakan, ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang ini. Misalnya kita ketemu orang kafir, namanya Pak Robertus misalnya. Ini contoh ya. Kita ketemu orang kafir Pak Robertus, tetangga kita, warga Pokong misalnya. Orangnya sengit banget sama orang Islam, ya. Masjid bikin apa nggak senang, ya, masjid bangun apa nggak senang misalnya. Boleh nggak kita katakan, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Pak Robertus? Ya, maka kata Syekh Utsaimin, ya, dari apa yang beliau jelaskan di sini, tidak semestinya kita katakan demikian. Karena Nabi mengatakan demikian, ini dalam rangka menunjukkan mukjizat beliau. Dan beliau tahu bahwasanya Umar di antara orang yang akan mendapatkan hidayah. Kalau kita nggak punya mukjizat, kalau kita jangan bilang seperti itu. Kalau kita bilangnya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Pak Robertus, seperti itu. Maka beliau katakan ini mukjizat Nabi. Nabi sudah tahu bahwasanya Nabi sudah diberikan kabar oleh Allah Umar akan masuk Islam, sehingga Nabi berdoa demikian.
إذ كيف يدعو الله أن يعز الإسلام بأمراء وهو من ألد أعدائه. Karena bagaimana mungkin Nabi berdoa kepada Allah untuk memulihkan Islam dengan Umar bin Khattab yang ketika itu adalah musuh yang paling sengit terhadap Islam. Walaula annahu tawassama fihi al-khaira wa nusrata lil islami ma da'a hadha ad-du'a li a'da'an nas. Kecuali karena beliau tawassama, sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan dalam dirinya dan tanda-tanda beliau akan membela Islam. Andaikan bukan karena ini, beliau tidak akan mendoakan kebaikan kepada orang yang paling memusuhi Islam. Fa idza sahha al-atharu ala hadha al-wajhi fa huwa min ayatin nabi. Maka andaikan athar ini atau hadis ini sahih, maka fa huwa min ayatin nabi, ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda anallaha yu'izzul Islam bi aladi a'daihi. Itu ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulihkan Islam dengan salah satu musuh Islam yang paling sengit. Wa huwa aidan ayatun haitsu istajaballahu du'aahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga adalah salah satu mukjizat Nabi ketika Allah Ta'ala ternyata kabulkan doa beliau tersebut. Intinya ini adalah bukti mukjizat, dan ini bukan berarti kita dicontohkan untuk melakukan seperti itu. Ya, kembali ke atas ke matan. Sedikit faedah. Orang Arab sering mencela orang lain dengan mengibaratkan dengan keledai. Ya, nampaknya di sini tadi Amir mengatakan, Wallahi la yuslimu hatta yuslima himarul khattab. Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam duluan. Dan ini termasuk celaan yang halus, bukan celaan yang kasar. Tidak mengatakan kamu keledai, bukan. Dia mengatakan dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam. Atau terkadang orang mengatakan dia tidak akan paham kecuali keledainya paham. Atau mengatakan dia itu lebih bodoh daripada keledainya. Ini sindiran-sindiran yang sering digunakan oleh orang Arab. Jadi mereka sering mengibaratkan dengan keledai, karena keledai itu lambang kebodohan ketika itu. Keledai itu lambang kebodohan. Karena hewan yang dianggap pandai ketika itu adalah kuda dan onta. Keledai dianggap kurang pandai. Dia bisa mengangkat barang tapi tidak terlalu pandai. Maka keledai sering dianggap sebagai lambang kebodohan. Ya, kemudian wa kana islamuhu fi daril Arqam bin Abi al-Arqam. Masuk Islamnya Umar itu terjadi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang sahabat Nabi, ya, yang dia juga salah seorang pemuda, Al-Arqam bin Abil Arqam. Allati kana al-muslimuna yajtami'una fiha. Yang kaum muslimin ketika di Mekah sering berkumpul di rumah beliau, Al-Arqam bin Abil Arqam. Waqad haqqaqa Allahu bi islamihi ma rajahu alaihi salam. Dan Allah Ta'ala mewujudkan masuk Islamnya Umar sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Abdullah bin Mas'ud fi riwayat al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari mengatakan, "Ma zilna aizzatan mundu aslama Umar." Kami senantiasa di atas kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar, atau senantiasa di atas kekuatan. Izzah bisa artinya kemuliaan, bisa artinya kekuatan. Jadi Islam kuat sejak masuk Islamnya Umar. Fa innahu talaba min Rasulillah ay yu'lina salatahu fil masjid fa fa'ala.
Karena Umar meminta Rasulullah SAW untuk mengumumkan atau menampakkan sholat beliau di masjid, dan Nabi pun melakukannya. Waqad adraka al-kufara, atau Umar minta kepada Rasulullah untuk sholat terang-terangan di masjid, artinya di Masjidil Haram. Jadi yang sholat itu Umar. Dimana ketika itu kaum muslimin sholatnya sendiri-sendiri di rumah, sembunyi-sembunyi. Yang mana kata para ulama, ketika itu sholat yang rubaiyah 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat. Saking sulitnya sholat ketika itu. Dan ini sudah gak boleh lagi ya. Hatta dalam kondisi ada masyaqqah, tidak sedang safar, maka sholat yang rubaiyah tetap rubaiyah, tetap 4. Yang dibolehkan adalah jamak. Ya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sangat-sangat repot, sangat-sangat sibuk, boleh dijamak tapi nggak boleh dikosor. Boleh dikosor hanya ketika safar. Tapi zaman dulu ada keringanan untuk mengkosor. Nah, Umar minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram terang-terangan, dan dia melakukannya. Waqad adraka al-kuffara ka'abatun syadidatun hina mara'au umara aslama. Dan orang-orang kafir itu mendapati keadaan yang sangat-sangat buruk, maka merasa jengkel ketika mendapati Umar bin Khattab masuk Islam. Wa kanu qad aradu qatlahu. Dan orang-orang kafir berniat untuk membunuh Umar. Jadi kalau orang kafir, orang Quraisy paham kekuatan Umar. Umar adalah orang yang punya tekad yang kuat dan juga punya tenaga yang kuat, dan juga punya keberanian, dan juga punya kecerdasan sehingga bisa memanipulasi orang, artinya bisa mengerahkan orang. Sehingga mereka jengkel, mereka merasa susah ketika Umar masuk Islam, dan mereka ingin membunuh Umar. Hatta ijtama'a jam'un hawla darihi yantadhirunahu. Sampai sekumpulan orang itu mengepung rumahnya Umar dan menunggu beliau. Faja'a Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Kemudian datanglah Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Wa huwa min Bani Sahmin khulafa'i Bani Udayyin qaumi Umara. Dan Al-As bin Wa'il ini adalah khulafa. Khulafa itu dari kata-kata halifun. Halif dari kata-kata halafa. Halafa artinya sumpah atau perjanjian. Jadi khulafa itu artinya orang yang suka diutus untuk bikin perjanjian. Ya, dalam bahasa kita mungkin juru bicara. Al-As bin Wa'il ini adalah juru bicaranya Bani Uday, yang merupakan kaumnya Umar. Tadi Umar itu Al-Adawi Al-Qurashi, menfatab Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Adawi ini nisbah untuk Bani Uday, ya, bukan Bani Adaw, ya, tapi Bani Uday. Dan ini masih ada dipakai sampai hari ini, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi. Wa alaihi hullatun habiratun wa qamisun makfufun biharirin. Dan Al-As bin Wa'il ini memiliki hullah. Hullah itu baju yang bagus. Habirah, semacam jenis baju juga, punya baju yang bagus, yang namanya baju habirah. Wa qamisun, dan memiliki kemeja makfufun biharirin, yang dilapisi dengan sutra, sebagai tanda beliau adalah juru bicara kaum. Beliau punya pakaian khusus. Faqala li Umar ma baluka. Maka Al-As bin Wa'il berkata kepada Umar, apa masalahmu wahai Umar? Faqala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu. Umar mengatakan, kaummu mengatakan
bahwasanya mereka akan membunuh aku kalau aku masuk Islam. Qala la sabila ilaika fa ana laka jarun. Kata Al-As, tidak ada jalan bagi mereka untuk membunuhmu selama aku masih menjadi tetanggamu. Fa amana Umaru wa kharaja Al-As. Maka Umar pun merasa aman dan Al-As pun keluar. Artinya Umar masuk rumah, Al-As keluar. Fawajada an-nasa qad sala bihim al-wadiya faqala aina turidun. Kemudian Al-As ketika keluar dari rumah Umar melihat orang-orang sudah memenuhi lembah. Dan Al-As mengatakan, bertanya kepada mereka, aina turidun? Kamu mau kemana? Kalian mau kemana? Qalu nuridu hadha ibn al-Khattab alladhi sabba. Kami ingin membunuh anaknya Khattab ini yang telah murtad. Sabba artinya murtad. Qala la sabila ilaih. Tidak ada jalan bagi kalian untuk membunuh dia. Artinya enggak boleh kalian bunuh dia. Saya yang jamin. Maka ketika itu faraja'an nasu min haitsu atau. Orang-orang pun kembali ke tempat mereka berasal. Dan mereka tidak bisa membunuh Umar. Maka seperti sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, orang Arab jahiliyah itu sangat fanatik golongan. Dan mereka tidak berani menimbulkan percekcokan yang ini bisa memecah belah golongannya sendiri, kecuali kalau itu terkait dengan golongan orang lain. Selama ini kabilah saya, selama ini suku saya, maka mau benar mau salah saya bela. Apalagi ketika yang bicara adalah khulafa, juru bicara kaumnya sendiri. Maka para kroco-kroco, ya, para rakyat jelata nggak berani apa-apa demi untuk membela fanatisme golongan, membela kabilah. Artinya jangan sampai nanti kita malu di depan kabilah yang lain, sama kabilah sendiri kok cekcok seperti itu. Maka ala kulli hal, singkat kata, Umar tidak jadi dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian masih bicara tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Di sini penulis menjelaskan tentang ruju'u muhajiri al-Habasyah. Kembalinya kaum muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Jadi mereka kembali ke Mekah. Wa ba'da 3 ashhurin min khuruji muhajiril Habasyah raja'u ila Makkah. Setelah sekitar 3 bulan mereka keluar dari Mekah berhijrah ke Habasyah, mereka pun kembali ke Mekah. Haitsu la tatayassaru lahum al-iqamatu fiha. Karena hidup di Habasyah tidak mudah. Kenapa? Li'annahum qalilul adad. Karena mereka sangat sedikit. 15 orang dibanding dengan jutaan orang yang ada di sana, yang ada di Habasyah. Ingat, kerajaan Habasyah itu ketika itu sangat besar, memenuhi benua Afrika, besar sekali. Ini cuma 15 orang, yang mana mayoritas negeri Habasyah itu Nasrani ketika itu. Kaum muslimin 15 orang, kecil sekali. Maka hidup menjadi minoritas memang tidak mudah, ya. Hidup menjadi minoritas memang tidak mudah. Wa fil kathrati ba'dul unsi. Ketika minoritas hidup di mayoritas, itu hanya mendapatkan ba'dul unsi, mendapatkan sedikit kebahagiaan. Ini berlaku, ya. Kalau kita datang ke walimahan, ya, nggak ada yang kenal sama sekali, kilang-kilang, tengok kanan kiri, ini nggak enak rasanya kan? Ya, yang lain sudah nikah, ini belum nikah sendiri, kan nggak enak rasanya. Gimana Sadib? Fil kathrati ba'dal unsi. Kalau kita hidup di tengah banyak orang, kita beda sendiri, hanya mendapatkan ba'dul unsi, sebagian kebahagiaan, nggak dapat semua kebahagiaan. Wa adif ila dzalika annahum ashrafu Quraisyin wa ma'hum nisa'uhum. Ditambah lagi
Mereka ini 15 orang ini adalah Ashrafu Quraisy. Mereka ini petinggi-petinggi kaum Quraisy aslinya. Jadi mereka sebetulnya tidak layak terpinggirkan, tidak layak terusir. Mereka juga merasa punya tanggung jawab terhadap kaum mereka. Wa ma'hum nisa'uhum, dan mereka juga bawa istri. Hidup di perantauan, minoritas, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, berat. Maka kata penulis ini adalah penyebab mereka kembali ke Mekah. Wa haula'i la yatibu lahum 'aishun fi dari ghurbatin di hadhil hal. Mereka tidak bisa hidup dengan baik di negeri yang asing tersebut, dalam keadaan tersebut. Ini alasan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Namun di sini menariknya beliau katakan wa quli'a ba'dul mu'arrikhina bi hikayatin yaj'alunaha sababan fi ruju'i muhajiri al-Habasyah. Sebagian ahli sejarah quli'a itu artinya ngarang-ngarang, bikin-bikin. Ini berdusta. Sebagian ahli sejarah ngarang atau berdusta dengan menukilkan sebab yang mereka jadikan sebab kembalinya muhajirin Habasyah ke Mekah. Apa itu? Wahia annahum balaghahum islamu qaumihim, yaitu bahwasanya terdengar kabar orang-orang Quraisy masuk Islam semua. Hina maqara alaihim ar-rasulu surat an-najmi, ketika mereka mendengar Rasulullah membaca surat An-Najm. Wa takallama fiha kalaman hasanan an alihatihim, dan katanya Nabi berkata-kata, berucap berupa perkataan yang baik atau pujian terhadap berhala-berhala mereka. Jadi terdengar hoaks, terdengar kabar bahwasanya orang Quraisy masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mau memuji berhala, sudah mau menganggap bagus berhala-berhala Lata, Uzza, Manat. Haitsu qala ba'da, yaitu ketika Nabi membaca Al-Quran, kemudian Nabi membaca surat ini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Kemudian ada hoaks yang mengatakan setelah itu Nabi membaca ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Jadi setelah itu, setelah An-Najm 21 atau An-Najm 20, ada tambahan ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ayat 19, bukankah kalian melihat Lata dan Uzza? Ayat 20, dan bukankah kalian melihat Mana sebagai berhala yang ketiga? Dan kemudian Rasulullah mengatakan di perkataan setelahnya, itu adalah gharaniful ula, itu adalah berhala-berhala yang mulia. Wa inna syafa'atahunna la turtaja, dan syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu, sangat diharapkan. Wah, ini kan perkataan yang mind blowing gitu ya, yang wah, kok tiba-tiba Muhammad SAW mengatakan seperti ini? Kemarin nyuruh orang untuk berhenti menyembah berhala, sekarang kok tiba-tiba memuji berhala, dikatakan mulia, dikatakan syafaatnya ditunggu-tunggu. Kemudian tilkal gharanik jam'u gharnuq. Gharanik ini merupakan bentuk jamak dari gharnuq, wahiyat at-tuyur. Gharnuq artinya burung. Wa yuradu biha al-malaikah, dan maksudnya di sini adalah para malaikat. Jadi seolah-olah Nabi menganggap tiga berhala tersebut adalah titisan dari malaikat.
Fasajadu i'dhaman lidzalika wa faraha. Sehingga ketika Nabi membaca ayat tadi, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, langsung para orang-orang Quraisy sujud. Karena i'dhaman, karena mengagungkan, dan karena gembira. Sampai sini ceritanya. Jadi ada kabar seperti itu. Dan ini disebut dengan kisah Gharaniqah. Kisah Gharaniqah. Nah, kata Al-Khudari, wa hadza mimma la tajuzu riwayatuhu. Riwayat seperti ini enggak boleh disampaikan. Enggak boleh disampaikan. Illa min qalilil idraki. Kecuali dari orang yang ilmunya cetek, yang orang bodoh. Alladzi yanqiluna kullama wajaduhu, yang dia suka menyampaikan semua yang dia dapatkan. Jadi celak. Ini nggak boleh disampaikan riwayat ini kecuali orang yang bodoh yang suka menyampaikan apa yang dia dengar. Ghaira mutatsabitina min sihhatihi, yang dia tidak mengecek kesahihan apa yang dia dengar. Wa nahnu ulai nasuqu laka adillatan naqli wal aqli ala butlani ma dhukira. Dan saya adalah orang yang paling terdepan yang akan menyampaikan kepada Anda dalil-dalil naqli, dalil syar'i, dan juga dalil logika yang menunjukkan kebatilan kisah ini. Jadi penyebab kembalinya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, ke Mekah, ada dua versi. Versi yang pertama adalah bahwasanya mereka susah hidup di Habasyah sehingga kembali ke Mekah. Versi yang kedua adalah kisah Gharaniqah. Dan kisah Gharaniqah ini diingkari oleh jumhur ulama hadis, termasuk Al-Khudari di sini. Diingkari juga oleh Asy-Syaukani, diingkari juga oleh Syekh Al-Albani, jumhur ulama hadis. Tapi sebagian ulama itu menerimanya. Contohnya di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, waqad waradat hadhihi al-qissatu 'an Ibnu Abbas muttasilatan bi sanadih. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara bersambung dengan sanad. Wa waradat an ba'di tabi'in bi asanida mursalatin, dan juga diriwayatkan oleh sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal. Wa ba'd ulama ankaraha wa minhum Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengingkarinya, di antaranya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga ulama hadis. Wa qala innaha lam tarid illa min turuqin mursalah. Kata Ibnu Katsir, kisah ini tidak ada kecuali dalam riwayat yang mursal, munqati'ah, atau riwayat yang munqati', yang putus sanadnya. Walakin al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula. Namun Ibnu Hajar punya pandangan yang lain dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar mensahihkan kisah ini. Yaqulu, beliau mengatakan, al-qissatu ja'at min turuqin mukhtalifah mutabayyinah. Kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda-beda dan saling menjelaskan. Bahia tata'adidu wa yaqwi ba'daha ba'dha, sehingga saling menguatkan satu sama lain. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau mensahihkan kisah ini. Dan juga Syekh Shalih Fauzan mendukung pendapatnya Ibnu Hajar ini. Nah, ulama yang mengatakan kisah ini benar adanya, kisah Gharaniqah ini benar adanya, mereka mengatakan bahwasanya ini Nabi tidak sadar mengatakan seperti itu, mengatakan tilkal gharanikul ula, ini adalah berhala yang mulia. Nabi tidak sadar. Makanya Nabi heran, kenapa orang pada sujud. Ya, kemudian ketika orang yang dari Habasyah sampai, baru Nabi paham, oh ternyata kemarin ada yang menyangka saya mengucapkan seperti ini. Baru Nabi bertobat kepada Allah, ya, telah mengucapkan seperti itu, dan Allah turunkan surat Al-Hajj ayat 52 sampai 55 untuk menegaskan bahwasanya wahai Nabi, kamu tidak salah.
Dan semua nabi pasti terjadi seperti itu, bahwasanya diselipkan oleh syaitan perkataan-perkataan yang tidak benar. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Tidak kami utus sebelum engkau wahai Muhammad satu orang rasul pun atau nabi pun kecuali idza tamanna, kalau dia membaca Al-Qur'an, baca ayat Allah, maka alqa syaitan fi umniyatihi. Setan akan melemparkan, menyelipkan bacaan dalam bacaannya Nabi. Fayansahullahu ma yulqi syaitan, maka Allah akan menghapus apa yang diselipkan oleh syaitan tersebut. Artinya tidak dimasukkan ke dalam ayat Quran. Sehingga Nabi menghibur hati Rasulullah yang sedih dan katakan, dan Allah katakan, kamu tidak salah wahai Muhammad. Jadi andaikan kisah Ghalib itu pun benar, maka ini bukan hal yang membuat Nabi tercela, ya, karena Nabi tidak menyadarinya dan Nabi tidak bersengaja mengucapkan seperti itu. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya apa yang Nabi sampaikan mungkin ada salah-salahnya, tidak. Ya. Karena Allah sudah tetapkan dalam surat Al-Hajj tadi bahwasanya itu bukan salah Nabi. Sehingga tidak bisa mengatakan bahwasanya Nabi mungkin salah dalam penyampaian dalam kasus-kasus yang lain. Ulama ijma bahwasanya Nabi itu maksum fi tabligh. Nabi tidak pernah salah dalam menyampaikan syariat. Sehingga ini tidak mencederai kemaksuman beliau. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.